Kali ini kita akan membahas persiapan dan perawatan pre, intra, post operasi dan luka perineum. Jadi sebelum, selama, dan setelah luka post operasi. Jadi pengertian perawatan luka adalah tindakan merawat luka dengan tujuan meningkatkan proses penyembuhan jaringan dan mencegah infeksi. Jadi supaya luka ini penyembuhannya normal, tidak mundur karena adanya kurang gizi, adanya infeksi, dan lain-lain. Kemudian, ya kalau tempo dulu ditutup seperti ini, pakai plester, tiap hari di dressing, dibuka, dibersihkan, seperti itu. Gambar apa ini? Jadi, ini ya dulu seperti ini. Kemudian kalau yang sekarang, ini jahitannya nggak kelihatan seperti ini ya. Kalau dulu ini jahitannya tuh vertikal, kalau sekarang horizontal. Jadi kalau vertikal seperti ini kan kelihatan. Kalau yang baru itu horizontal. Jadi dia seperti lipatan perut, jadi bisa nggak kelihatan. Jadi lebih bagus. Dulu jahitannya gede-gede kayak gini supaya nggak copot. Sekarang jahitannya tuh di dalam. Di dalam, kemudian cuma di ujung satu. Ini cuma di ujung seperti ini satu. Jadi kalau nanti melepas jahitan cuma dilepas satu aja. Kalau dulu satu-satu dicari yang kering mana, copot ini, copot ini, copot ini, besok datang lagi copot ini, copot ini, seperti itu datang berapa kali baru semua dicopot. Kalau sekarang cuma dilihat udah kering, copot satu aja, sudah selesai. Terus perbannya nggak seperti ini juga. Sekarang paling ada yang seperti ini, tapi tutupnya pakai hipafik ya, putih ya. Kemudian yang paling bagus adalah transparan, jadi bening. Jadi lukanya ini kelihatan, luka seperti ini tutupnya bening, kelihatan. Cuma ada obat di sini set gini. Jadi nanti ada putih dikit, pinggirnya bening. Kalau kemerahan, kalau lukanya nggak nyatu, itu kelihatan. Kalau yang sekarang, tapi gambarnya belum ada, maafkan. Kemudian kembali ke tujuan perawatan luka, yaitu memberikan lingkungan yang memadai untuk penyembuhan luka. Jadi lukanya ini harus bersih, nggak boleh terkena kontaminan, mikroorganisme. Kemudian jika keluar cairannya ada yang harus diserap, jadi cairan itu harus diserap sampai kering. Kemudian plesternya ini bisa menekan dan mengimobilisasi luka, jadi lukanya nggak ketarik-tarik. Nah, misalnya kalau ibunya batuk diajari. Jadi kadang ibunya tuh nggak sakit batuk, tapi pengen batuk karena apa ya, gatel karena makanan yang tidak cocok atau alergi. Nah ini ibunya diajari batuk. Jadi batuk yang benar pada ibu dengan luka di daerah abdomen ini penting. Kalau batuknya sembarangan, lukanya bisa ketarik-tarik dan tidak mudah sembuh. Jadi karena ini sudah diimobilisasi tapi ketarik batuk, jadi harus semua dilakukan pencegahan. Kemudian mencegah jaringan epitel baru dari cedera mekanis. Jadi cedera mekanis bisa karena pemberian betadin misalnya. Jadi luka udah bagus kasih betadin malah jadi rusak lagi lukanya. Jadi pemberian betadin itu tidak dianjurkan. Sekarang pemberian yang dianjurkan adalah NaCl saja. Ketika membersihkan, dibersihkan pakai NaCl aja. Kemudian kalau yang dibersihkan itu lukanya ditutup putih itu, dia harus dibersihkan dalam waktu berapa hari dibersihkan. Kalau dulu tiap hari, kalau sekarang enggak. Jadi kalau yang bening itu lebih lama lagi kan kelihatan ya. Kalau kotor diganti enggak juga nanti-nanti. Kemudian tujuannya juga menghambat dan membunuh mikroorganisme. Jadi kita berusaha supaya misalnya plesternya ini nggak kotor, kemudian daerah luka nggak kena air. Kalau plester yang rembes air dipakai mandi ya jelas mikroorganismenya masuk semua karena plesternya ini kan menyerap air, airnya ada tidak bersih, tidak steril, jadi kena mikroorganisme, terjadi infeksi. Beda dengan ibu yang ditutup dengan plastik tadi, jadi yang transparan itu kan plastik. Ibunya boleh mandi
kan lukanya nggak kena air karena ada plastiknya tadi. Boleh mandi dengan bebasnya. Tapi kalau luka yang ditutup dengan plester, ini hati-hati ketika terkena air. Kemudian mencegah perdarahan. Ini batuk itu juga bisa membuat daerah luka ini mulai berdarah, bisa kurangnya imobilisasi yang tepat, misalnya pemlesteran yang tidak tepat, dan lain-lain. Ini jadi harus dihindari, harus benar-benar tepat supaya tidak terjadi perdarahan, benar-benar bersih, mencegah dari kontaminasi, kemudian edukasi cara mandinya, misalnya menggunakan plester, jangan karena di plester terus ibunya nggak mandi, itu juga nggak boleh. Jadi harus bagaimana caranya. Misalnya pengen mandi gebyur-gebyur, ya lukanya ditutup plastik, dilakban. Jadi jangan sampai luka itu kena air. Kemudian meningkatkan hemostasis dengan menekan dressing. Jadi hemostasisnya di daerah luka ini harus bagus agar luka tercukupi suplai nutrisi dan oksigennya. Kemudian memberikan rasa nyaman mental dan fisik pada pasien. Jadi nggak boleh ditakut-takuti ya, ibunya harus nyaman. Dikasih perawatan luka, balutannya bersih ya, nggak usah nggak usah diganti. Kalau kita memang lihat bersih, nggak ada tanda-tanda infeksi, nggak ada keluhan. Kalau balutannya kotor, misal baru 1 hari kotor, ya harus diganti. Misalnya kena darah atau kena yang lainnya. Kemudian misalnya ada rembesan eksudat berwarna kuning, nanah. Nah, ini juga harus diganti, dilakukan perawatan luka. Atau ketika kita ingin mengkaji, misalnya ketika kontrol hari ke-7, ini dilihat lukanya bagaimana ya. Nggak mungkin kan nggak dibuka, mau melihat lukanya, ya dibuka. Sekalian dibersihkan pakai NaCl, oh lukanya bagus. Kemudian tidak ada kemerahan, tidak ada nanah yang keluar, tidak ada pembengkakan, kemudian jahitannya ini menyatu, jadi approximate-nya bagus. Kemudian ditutup lagi. Kalau belum kering, nggak udah kering ya enggak. Kemudian jika terjadi jaringan nekrotik, ya harus dibuka lukanya. Jaringan nekrotiknya harus diangkat supaya penyembuhan lukanya cepat. Kalau jaringan nekrotik tidak diangkat, penyembuhan lukanya lebih lama. Kemudian perawatan luka SC, post SC. Penanganan luka ini terdiri dari membersihkan luka, mengangkat jahitan, menutup dan membalut luka sehingga proses penyembuhannya bagus atau sesuai. Tidak terjadi hambatan dalam proses penyembuhan. Tujuannya mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan dan meningkatkan kenyamanan. Kalau kotor ibunya nggak nyaman ya, kotor hitam nggak nyaman. Nah, pertama yang dilakukan adalah memberikan salam, memperkenalkan diri, kemudian memberikan informasi. Jadi ibu ini ketika dijelaskan, ini kita akan melakukan perawatan luka ya Bu, tujuannya supaya mencegah infeksi, supaya lukanya lebih cepat sembuh. Nah ini nanti walaupun sakit, ibu ini akan kooperatif karena tahu tujuannya. Jadi pentingnya kita menjelaskan prosesnya, lamanya, tujuannya itu supaya ibunya ini kooperatif dan paham. Jadi apa yang dilakukan itu tidak tadi diapain di poli, nggak tahu lukanya dibuka sakit banget ditutup lagi, tahu gitu nggak usah dibuka lah, dia nggak tahu kalau kita tuh harus mengkaji, harus membersihkan seperti itu. Ketika dijelaskan nanti ibunya lebih bagus lagi penerimaannya. Kemudian lakukan informed consent, persiapan alat, bak instrumen berisi sepasang handscoon, 2 pinset dan kasa steril, bengkok, salep luka jika ada lukanya memerlukan salep, misalnya salep antibiotik ya, misalnya pada luka yang terinfeksi, kemudian perlak supaya tidak kotor, kemudian selimut untuk menutupi daerah lain, kemudian kom 1 buah dan handuk kering. Pertama, atur posisi pasien senyaman mungkin. Misalnya pos SC ya terlentang untuk mempermudah perawatan dan ganti perban. Lakukan cuci tangan 6 langkah, buka bak instrumen, jaga agar sterilitas bak instrumen terjaga. Kalau kita udah on ya harus kita, wah ini nggak ada yang lihat, ini nggak on. Tetap dianggap nggak on, padahal sudah on, udah tersentuh tangan yang misalnya tangan tadi memegang yang lain, misalnya udah kotor, memegang situ. Jadi
Harus di-on kan bak instrumennya, ganti yang steril, karena ini bak instrumen ini udah disterilkan, ya tangan kita juga harus benar-benar steril dengan memakai handscoon steril. Kalau udah pakai handscoon steril nggak boleh megang lainnya. Yang boleh dipegang cuma bak instrumen steril aja. Kemudian membuka kasa dan pester dengan menggunakan pinset. Jadi tangan kita nggak jangan megang kasa, jadi kotor lagi, nggak jadi steril. Kemudian jika plester sulit dilepas, diberikan alkohol, kemudian diangkat lagi, kemudian dibuang bekas balutannya ke dalam bengkok, kemudian kita kaji lukanya, apakah kotor, apakah ada tanda infeksi, kemudian dibersihkan dengan NaCl, satu arah ya, jangan naik turun, itu nggak boleh, nanti malah mikrobanya kemana-mana. Dari atas ke bawah, atas ke bawah set sekali, atau dari dalam keluar set sekali. Kalau mau diulang, pakai kasa yang lain. Diulang. Jadi jangan pakai kasa yang sama, mengulang tempat yang sama. Kemudian tutup luka dengan kasa steril, pasang plester untuk menutupi luka. Rapikan pasien, lingkungan, bersihkan peralatan, atur kembali, rapikan area sekitar tempat tidur, kemudian rendam peralatan. Alat-alat steril tadi direndam selama 10 menit di larutan klorin, kemudian kita cuci tangan. Kemudian kita evaluasi. Jadi, Ibu sudah selesai ya perawatan lukanya. Bagaimana perasaan Ibu? Sakit, Mbak, tapi nggak apa-apa demi penyembuhan mah saya nggak apa-apa, sakitnya cuma sedikit kayak gitu. Jadi, ya Bu, tadi luka Ibu bagus. Jadi disampaikan hasil kita melakukan pengkajian, apa tindakan kita sampaikan. Lukanya bagus, kita sudah lakukan, kita bersihkan pakai NaCl, lukanya bersih, kemudian kita tutup kembali. Jadi tindakan tadi untuk melihat, mengkaji luka, dan membersihkan, seperti itu. Jika misalnya terdapat tanda infeksi, ya diedukasi, atau tanda-tanda defisiensi ibu kurang protein, ya diedukasi. Kemudian dilakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Konsep perawatan luka perineum, tadi luka SC, sekarang luka perineum, yaitu memenuhi kebutuhan untuk menyehatkan daerah antara paha yang dibatasi vulva dan anus. Jadi pada perineum ini, pada luka postpartum, bisa karena episiotomi atau laserasi. Jika dilakukan perawatan perineum, dapat mengurangi kemungkinan infeksi dan menjaga kebersihan perineum. Jadi, waktu perawatan luka bisa saat mandi. Jadi, kita edukasi. Ibu, saat mandi atau saat melepas pembalut, ada kemungkinan luka pada ibu ini terkontaminasi bakteri. Jadi, ibu harus bersihkan luka. Kemudian ganti pembalut, Bu. Jangan disayang-sayang pembalutnya, dipakai lagi. Diganti pembalutnya. Kadang mahal kayak gitu, bisa pakai itu pembalut kain yang reuse. Jadi pembalut kain lebih bagus lagi, dicuci, dijemur, bisa dipakai lagi, disetrika dulu biar bersih. Karena apa? Karena kalau pembalut yang bekas pakai yang sekali buang itu kan tidak go green juga. Kemudian setelah buang air kecil, ini juga mungkin terjadi kontaminasi. Jadi diperlukan pembersihan perineum juga. Jadi bersihkan dengan air sampai bersih. Misalnya saat buang air besar juga, sisa kotoran ini bersihkan dari depan ke belakang. Jadi jangan dari belakang ke depan supaya tidak terjadi kontaminasi. Kemudian pada luka perineum ini, hubungannya dengan buang air besar, bidan juga harus melakukan edukasi agar ibu ini bidan dan perawat edukasi agar ibu postpartum dengan luka di perineum ini tidak boleh menunda BAB. Misalnya BAB seringnya pagi sehari sekali, ya pagi-pagi udah siap-siap BAB walaupun tidak terasa. Ibu bisa minum air hangat, melakukan aktivitas, kemudian jongkok di kamar mandi, itu walaupun tidak ada keinginan, ibu bisa BAB. Belum berhasil, ya enggak apa-apa, nanti keluar, makan dulu, aktivitas lagi. Ketika ada keinginan BAB, tidak boleh ditunda. Kenapa? Karena ketika ditunda, fesesnya ini akan semakin keras, karena semakin lama di anus, cairan diserap kembali, fesesnya semakin keras, BAB-nya semakin sulit, menimbulkan luka pada
luka perineum tadi semakin nyeri, semakin luka. Jadi tidak bagus, nggak boleh menunda BAB. Tujuan perawatan luka perineum mencegah infeksi di daerah vulva, perineum maupun uterus. Kemudian penyembuhan luka perineum atau jahitan pada perineum. Kemudian kebersihan perineum dan vulva dan memberikan rasa nyaman kepada pasien. Alat-alatnya ini ya. Kemudian ini teman-teman bisa baca ya. Oh iya. Nanti mungkin teman-teman bisa praktek dengan menyampaikan persiapan alatnya apa saja, kemudian menjelaskan, teman-teman cari referensi dulu, nanti ketika menjelaskan bisa sangat sangat mudah dipahami. Ini kemudian ini lanjutnya tadi ya. Oke, ini tidak saya jelaskan karena ini nanti harapannya teman-teman bisa melakukan. Nah, praktik pencegahan infeksi adalah upaya untuk mencegah transmisi silang dan diterapkan dengan mengacu pada kewaspadaan standar meliputi bahwa setiap orang ini merupakan sumber infeksi. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian membudayakan cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah keluar dari kamar mandi, cuci tangan jika mau menyentuh bayi. Nah, ini dibiasakan. Kemudian menggunakan barrier protektif, misalnya sepatu, masker, kacamata. Jadi bidan ini harus ini ya. Kalau setiap orang merupakan sumber infeksi, maka orang yang di dalam ruangan ini misal harus dibatasi. Kemudian membudayakan cuci tangan, bidan menggunakan APD, kemudian penggunaan aseptik dan antiseptik, kemudian memproses instrumen agar aman digunakan, direndam, kemudian dilakukan sterilisasi, kemudian budaya aman dalam setiap prosedur dan pengelolaan limbah berbahaya secara adekuat. Ini harus benar-benar diperhatikan. Dicuci tangan, ini paling efektif mengurangi penularan mikroorganisme. Jadi kalau kita pakai handscoon itu ya, itu masih ada kemungkinan kita terkena kotoran tangannya. Jadi walaupun kita pakai handscoon, jangan sekali-kali kita tidak cuci tangan. Tetap setelah melepas handscoon, tetap cuci tangan. Karena masih ada kemungkinan kontaminasi. Misalnya handscoon-nya berlubang atau pori-porinya besar seperti itu. Kemudian indikasi cuci tangan saat datang, saat pulang dari tempat kerja. Jadi saat datang mau pulang cuci tangan. Sebelum dan setelah memeriksa klien. Sebelum dan setelah memakai sarung tangan. Kemudian setelah terpapar darah, nanah, urin, dan lain-lain atau sekret tubuh. Kemudian setelah tersentuh material berbahaya atau toksik. Sebelum dan setelah makan, serta setelah buang air besar, buang air kecil. Praktek cuci tangan ini cuci tangan bisa menggunakan sabun biasa atau antiseptik. Kalau di rumah ini, kalau adanya misalnya adanya sabun cuci, kita edukasi ke ibu ya. Kalau di rumah sakit kita menggunakan sabun antiseptik. Kalau edukasi ke ibu nggak harus, boleh menggunakan sabun antiseptik, boleh menggunakan sabun batangan, sabun cair, sabun mandi cair, sabun cuci piring cair itu bisa. Kemudian siapkan handuk bersih atau tisu untuk mengeringkan dan air mengalir. Kemudian letakkan peralatan yang di tempat yang terjangkau dan sistematis oleh petugas. Ingat, petugas harus lepas cincin, lepas jam tangan dan gelang sebelum melakukan cuci tangan. Jadi idealnya di klinik atau di rumah sakit itu di ruangan-ruangan ada jamnya. Jadi jangan mengandalkan jam tangan. Nanti cuci tangannya nggak bersih. Oke, ini praktek cuci tangannya ya. Ada 6 langkah. Pertama, basuh terlebih dahulu 2 tangan menggunakan air bersih yang mengalir. Ambil sabun, ratakan kedua telapak tangan. Kemudian digosok memutar 4 detik. 1, 2, 3, 4. Gosok secara merata dan bergantian di kedua telapak tangan, serta jari-jari, di sela-sela jari ya. Kemudian di punggung jari. Kemudian bersihkan juga ujung-ujung jari. Gosok memutar pada bagian jempol ibu jari. Kemudian ujung-ujung jari ini dengan gerakan memutar secara bergantian. Kemudian
gerakan memutar pada ujung jari, bilas dengan air bersih. Ini gambarnya ya teman-teman, nanti harus bisa melaksanakan. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.